Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizaldi Trias Japutra Nurdin, salah satu peserta Latsar CPNS tahun 2022 di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang diselenggarakan oleh BPSDM Sulawesi Barat. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem merit. Sistem merit merupakan sebuah sistem yang memiliki kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kepada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa ada diskriminasi. Terdapat beberapa poin yang melatar belakangi mengenai sistem merit yang terjadi di instansi negara kita. Yang pertama, praktik spoil system dan inkompetensi dalam sistem rekrutmen dan seleksi pegawai. Yang kedua, perlu adanya keterkaitan antara pengelola SDM dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, tingkat disiplin, etos kerja, dan budaya kerja ASN yang masih rendah. Serta yang keempat, struktur kepegawaian yaitu kualitas, kuantitas, dan distribusi yang belum ideal. Tujuan dari sistem merit yang pertama yaitu untuk merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintahan sesuai dengan kompetensinya. Yang kedua, mengembangkan kemampuan dan kompetensi ASN. Yang ketiga, memberikan kepastian karir dan melindungi karir ASN dari intervensi politik dan tindakan kesewenang-wenangan. Yang keempat, mengelola ASN secara efektif dan efisien. Serta yang kelima, memberikan penghargaan bagi ASN yang adil dan layak sesuai dengan kinerja. Terdapat beberapa manfaat diterapkannya sistem merit. Yang pertama, bagi ASN dapat mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, melindungi karir ASN dari politisasi kebijakan yang bertentangan dengan sistem merit. Yang ketiga, meningkatkan motivasi ASN. Serta yang keempat, ASN memiliki jalur karir yang jelas. Manfaat sistem merit bagi organisasi. Yang pertama, dapat merekrut ASN yang profesional dan berintegritas, serta menempatkan sesuai dengan kompetensinya sehingga target organisasi mudah tercapai. Yang kedua, mempermudah PPK dalam pengisian jabatan. Serta yang ketiga, dapat mempertahankan ASN yang berkompeten dan berkinerja dengan kompensasi yang layak. Adapun manfaat sistem merit bagi birokrasi. Yang pertama, slogan birokrasi kuat negara maju akan tercapai. Yang kedua, birokrasi mandiri. Serta yang ketiga, birokrasi menjadi pusat inovasi dan kreativitas. Selanjutnya, adapun manfaat sistem merit bagi masyarakat, yaitu tujuan birokrasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat akan terjamin. Dalam penerapan sistem merit di Indonesia, Wakil Presiden Ki Haji Ma'ruf Amin menyatakan, ke depan sistem merit ini harus dijalankan secara konsisten untuk mengakselerasi tercapainya transformasi ASN Indonesia yang merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai reformasi birokrasi. Menurut Ki Haji Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden, sistem merit harus diterapkan secara konsisten melalui dari proses rekrutmen ASN, penggajian dan reward, pengukuran kinerja, promosi jabatan, hingga pengawasan. Tegasnya pada acara Anugerah Meritokrasi KASN 2021 secara virtual di kediaman resmi Wapres. Adapun beberapa informasi yang kami dapatkan mengenai penerapan sistem merit yang diambil dari Pemda Majene, Provinsi Sulawesi Barat, di mana kami lansir dari masalembo.com. Di situ dikatakan bahwa pasca pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Majene hasil Pilkada 2020, diduga ada sejumlah orang yang direkrut menjadi tenaga honorer yang baru di Kabupaten Majene. Atas kondisi tersebut,
Pemda Majene dinilai melanggar Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48/2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil, yang secara jelas telah melanggar untuk merekrut tenaga honorer lagi. Hal ini juga termaktub dalam Pasal 96 PP Nomor 49/2018 tentang manajemen P3K pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja. Imbasnya akan ada pengangguran atau pemecatan tenaga honorer yang sudah lama mengabdi tanpa melakukan mekanisme yang benar, kata seseorang tenaga honorer yang enggan disebut namanya. Ia juga mengaku khawatir jika dipecat secara sepihak dan digantikan dengan tenaga honorer yang baru. Demikian halnya yang kami rangkum dari jurnal Aldef volume 1 nomor 1 Maret 2019, yang dimana hasil penelitian oleh Rahmat Andika, Ahkam Jayadi dan Andi Safriani mengatakan bahwa penerapan sistem merit pada Pemda Majene, yang dimana proses mutasi kepegawaian cenderung menggunakan merit system. Melihat hasil analisis wawancara yang dominan mengatakan bahwa pelaksanaan mutasi pegawai negeri sipil di Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majene menggunakan pertimbangan prestasi kerja, akan tetapi belum sepenuhnya hanya berdasarkan merit system, karena masih ditemukannya pertimbangan-pertimbangan lain yang ikut mempengaruhi pelaksanaan mutasi tersebut, yaitu salah satunya yaitu spoil system, karena masih melibatkan unsur suka atau tidak suka, faktor kedekatan dengan pimpinan atau faktor kekeluargaan. Adapun informasi selanjutnya yang kami rangkum dari fmsnews.id, yang dimana mengatakan bahwa tindakan tidak profesional kembali ditunjukkan pemerintah Kabupaten Majene dengan mengelola pemerintahannya. Alasannya, hingga saat ini Pemkab Majene belum melakukan pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau disebut dengan TPP bagi aparatur sipil negara di sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD. Ketua Jaringan Pemerhati Kebijakan Pemerintah Daerah, Juniardi, menyebutkan tindakan diskriminatif ditunjukkan oleh Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia BKPSDM Majene. Sebab seluruh ASN yang ada di OPD tersebut sudah menerima lebih dahulu pembayaran TPP untuk periode Januari hingga April 2022, sementara ASN yang berada di OPD lain belum menerima ampera TPP untuk Januari tahun ini. Berikut ini merupakan arahan Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, mengenai prioritas kerja 5 tahun ke depan. Yang pertama, pembangunan SDM. Yang kedua, pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, simplifikasi regulasi. Yang keempat, penyederhanaan birokrasi. Serta yang kelima, transformasi ekonomi. Maka dari itu, marilah kita menerapkan sistem merit pada instansi kita masing-masing sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian podcast monolog dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.